sama seseorang yang bisa saya bawa ajak ngobrol. Ini kemana nih? Oke. Nah, ini ada batu juga kawan-kawan. Cuman kita harus hati-hati, takutnya di sini ada lubang gua yang dalam, takutnya kaki kita masuk. Masya Allah, coba lihat ini. Ini di bawah kaki bukit ya. Ini bukitnya coba lihat kawan-kawan, ini sangat luar biasa, tinggi sekali. Ngeri ya kalau malam-malam di sini. Kang, tuh ada seseorang tuh. Bentar Kang, tunggu Kang. Masya Allah, ternyata di sini ya. Gak apa-apa, masuk nih. Assalamualaikum. Jadi kediaman Akang teh di sini ya. Di sini teh sama siapa berdua ya? Oh, ini istrinya. Masya Allah, ini nepangkeun ya. Nama saya Jody teh. Kalau ini nama istrinya siapa? Setiap hari dapat kerjaan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, Kadang tidak. kadang tidak. Masya Allah. Itu setiap kali bekerja itu dibayar upahnya berapa? Kalau bongkar muat batu, sebenarnya yang belanja batu di sini diantar ke tempat yang membutuhkan sama bongkar memuat itu saya dikasih 30.000. 30.000. Iya. Tapi nggak tiap hari. Enggak juga. Masya Allah. Terus ini posisinya istrinya lagi hamil juga. Iya. Istri Akang sekarang hamilnya udah berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Bulan 1 minggu lagi harus periksa ke satu rumah sakit. minggu. Kira-kira berapa? Lumayan Pak. Saya belum bisa memperkirakan berapa. Saya juga lagi bingung nih. Nah, belum punya uang sepeser pun belum ada, juga lagi bingung gimana mau minjem ke siapa. Kan terus kerja kadang dapat kadang tidak sekali. Jadi belum ada sepeser pun. Alhamdulillah belum ada. Posisinya ini Akang lagi bingung. Iya. Kalau untuk makan sekarang ada? Jujur saya nggak ada, belum dapat. Buat beli beras sekarang pun saya belum dapat. Asli ya. Masya Allah. Saya nggak bisa bohong Pak, seadanya aja lah. Ya, kalau lagi punya, kalau lagi ada nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk terabas perkampungan dan pedesaan. Yang mana di video kali ini tepatnya ini posisinya ini saya sedang berada di bawah kaki bukit, yang memang bukit ini lumayan cukup tinggi ya kawan-kawan. Dan menurut informasi jadi bukit ini namanya Bukit Keling atau juga Gunung Keling, dan nama kampungnya pun juga sama, namanya ini Bukit atau juga Kampung Keling ya. Dan saya penasaran dengan salah satu bangunan gubuk yang di pinggiran jalan ya kawan-kawan. Jadi tepatnya ini lokasinya memang ini hutan dan perbukitan, akan tetapi di sebelah sana itu ada jalan yang bisa masuk roda 2 dan roda 4. Dan mudah-mudahan di video kali ini kita menemukan atau juga bertemu sama seseorang yang bisa kita ajak ngobrol atau juga bicara. Pokoknya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai perjalanannya dan kita coba untuk melewati jalan ke sebelah sini kawan-kawan. Jadi tepatnya ini saya sedang berada di kaki bukit dan ini waktu menunjukkan sekitar jam 4 sorean kawan-kawan. Dan setiap lewat ke lokasi jalan sebelah sana itu saya penasaran dengan salah satu gubuk yang kecil, dan itu tepatnya itu di bawah tebing atau juga di atas tebing ya.
Cuman pinggir jalan, tapi di bawahnya itu ada tebing kawan-kawan. Dan mudah-mudahan saya ketemu sama seseorang yang bisa saya bawa ajak ngobrol. Ini kemana nih? Oke. Nah ini ada batu juga kawan-kawan. Cuman kita harus hati-hati. Takutnya di sini ada lubang gua yang dalam, takutnya kaki kita masuk. Masya Allah, coba lihat ini. Ini di bawah kaki bukit ya. Dan kita ke sebelah sini. Dan alhamdulillah juga di sini saya ditemani sama Kang Agus di belakang ya. Oke. Aduh, Masya Allah. Nah, nih dan ini menurut informasi juga, jadi di sini itu banyak yang untuk apa namanya ngambil batu putih ya kawan-kawan. Oke, dan ini jalan setapak menuju jalan besar ke sebelah sana. Nah, tuh. Ini bukitnya coba lihat kawan-kawan, ini sangat luar biasa tinggi sekali. Ngeri ya kalau malam-malam di sini. Oke, kita turun ke bawah. Nah, mudah-mudahan kita ketemu sama seseorang supaya kita tahu, gak tahu gubuk atau rumah gitu ya. Pokoknya kita berjalan aja. Nah, jadi udah kelihatan ya bahwa di sebelah sana itu ada jalan. Kang, tuh ada seseorang tuh. Bentar Kang, tunggu Kang. Nah ini jalannya kawan-kawan. Tuh, jadi banyak juga motor yang lewat ke sebelah sini. Bentar Kang, ganggu. Wih, banyak motor nih ke sebelah sini. Mohon maaf Kang, waktunya keganggu. Nepangkeun dulu, nama saya Jody. Kalau nama Kang siapa? Oh Jajang. Kang Jajang ya tepatnya. Kang Jajang lagi habis dari mana? Ambil air Pak. Ngambil air dari mana? Ya lumayan jauh dari sana. Oh dari sana. Ya. Terus tempat tinggal Kang di mana? Ada sebelah sana depan. Oh di sebelah sana. Iya. Jadi gini Kang, saya setiap lewat ke jalur sini, saya penasaran dengan salah satu tempat, nggak tahu gubuk atau tempat tinggal ya. Nggak tahu itu tempat siapa. Mungkin Akang tahu itu tempatnya siapa Kang? Yang pinggir jalan sebelah sana? Tempat saya. Tempat Akang? Iya. Beneran? Iya. Boleh saya ikut ke sana? Oh iya boleh. Oke, kawan-kawan, kebetulan nih. Kebetulan ya Kang ya? Oke, kawan-kawan kita jalan ke sana. Dan ini alhamdulillah kalau untuk jalannya ini sudah bagus. Jadi setiap pulang habis saya ngonten itu, saya melewati jalan ini kawan-kawan. Udah berapa balikan Kang ngambil airnya? Udah 3 kali ya. Masya Allah. Tuh mobil pun juga sama lewat ke sini ya kawan-kawan. Ada mobil, terus motor lewat ke sini ya. Alhamdulillah haneutun. Cuman ini ngerinya Kang, ini di bawah kaki bukit Kang. Aduh, awas itu jatuh. Nah ini yang saya penasaran. Ternyata ini tempatnya Kang Jajang. Oke. Tuh jadi ke bawah sana itu jurang kawan-kawan tuh. Jurang dan hutan. Dan ini tempatnya Kang Jajang. Alhamdulillah saya dipertemukan nih kawan-kawan. Oke. Jadi airnya disimpan di situ Kang. Waduh. Boleh ngobrol-ngobrol sama Kang ya? Ngobrolnya di dalam. Oke kawan-kawan, itu disimpan dulu ya Kang ya. Nah. Oke. Assalamualaikum. Masya Allah, ternyata di sini ya. Gak apa-apa masuk nih. Assalamualaikum. Jadi kediaman Akang teh di sini ya. Di sini teh sama siapa berdua ya?
Oh ini istrinya. Masya Allah, ini nepangkeun ya. Nama saya Jody teh. Kalau ini nama istrinya siapa? Eka. Nggak apa-apa, ini keganggu lagi ngambil air, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol ya. Saya penasaran juga ini bisa ada pemukiman di tempat yang memang jauh kemana-mana. Cuman jalannya ini sih bagus, masuk roda 2, roda 4. Tapi ini yang paling ngerinya di bawah kaki bukit dan di bawahnya ini jurang kan. Oke. Ini boleh di sebelah sini tetehnya. Itu kenapa lagi hamil? Iya. Masya Allah. Gak apa-apa keganggu teh ya. Nah ini mic-nya boleh dipasangin dulu, dijepitin ya. Nah di situ. Alhamdulillah kawan-kawan. Jadi ternyata ini tempat pemukimannya Kang Jajang. Terus ini istrinya namanya siapa lupa lagi? Eka. Eka. Kang, saya dari kemarin-kemarin suka lewat sini, penasaran banget Kang. Pengen berhenti sebenarnya, cuman susah ini mau tanyanya ke siapa, ini tempat apa gitu kan. Kalau boleh tahu Kang, mohon maaf, ini tempat tinggal Akang? Iya. Asli ini tempat Asli. tinggal Akang? Asli. Jadi bukan tempat singgah kedua. Ini asli tempat tinggal Akang. Iya. Rumah Akang sendiri ya. Oh gitu, Masya Allah. Ini tinggal berdua sama Berdua. Teteh. Iya. Sama Teh Eka. Kalau Akang usianya berapa tahun? 45. 45. Kalau ini 20. 20. Berarti bedanya itu 25 tahun Iya. ya. 25 tahun. Masya Allah. Ketemu di mana dulu? Di perantauan atau di mana? Perantauan di pasar di Tasik. Oh, alhamdulillah. Jodoh ya gak tahu ya. Iya. Baru santai habis ngambil Air. Jadi untuk pengambilan air dari sebelah sana, ngambil terus ya Kang ya. Tiap hari. Tiap hari. Kang, kalau jamban Akang kemana? Di situ di yang Kamar- tadi dilewatin jauh. Kamar mandi pun juga sebelah sana. Iya. Terus kalau misalkan malam-malam Ya udah ke Kebelet. sana. ke sebelah sana juga. Iya. Ini kan di bawah kaki bukit. Iya. Kang. Apalagi ini istrinya ini lagi hamil. Kadang suka juga misalkan malam-malam ke jamban ke sana. Iya. Sama istri. Diantar kalau sih kalau mau buang berak apa bawa apa ke sana. Bisa diantarin kalau malam hari. Anterin. Iya. Kang, dan ada informasi juga. Jadi bukit ini terbilang angker juga Kang ya. Iya, iya. Sedikit bercerita, ini pengalaman Akang di sini pernah menemukan apa aja di sini Kang? Ular gede pernah 1 kali. Ular. Sengaja. Yang paling ngeri itu apa? Penampakan semacam ini Pak. Kalau yang dibilang orang kampung di kuntilanak. Masya Allah. Kalau bilang orang kampung. Oke, kawan-kawan saya ngerti nih. Udah ngerasakan hal yang aneh ya. Jadi seperti yang kita lihat bahwa di sini pun juga bukitnya ini sangat tinggi, dan ini saya salut sama Kang Jajang sama Teh Eka berani tinggal berdua di sini ya. Tidur di sini. Ya. Tiap hari tiap malam di sini. Udah berapa tahun Kang tinggal di Kurang sini? lebih di sini 1 tahun. 1 tahunan. Kalau dulu sebelumnya di mana? Tiba-tiba di sana dekat warga yang banyak. Oh, kenapa memilih tinggal di sini? Pengen niis atau gimana? Ceritanya panjang Pak. Yang Pokoknya pengen niis. pengen nyaman di sini. Oh, jadi intinya pengen niis, pengen nyaman Iya. ya. Jadi kalau di sini kan udaranya seger. Alhamdulillah. Kang, kalau boleh tahu, ini kan berdua jauh dari kemana-mana. Ya. Untuk mata pencaharian Akang itu sekarang ini apa? Kerja seharian serabutan. Kerja sehari-hari serabutan. Serabutan ya. Masya Allah. Setiap hari dapat kerjaan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, Kadang tidak. kadang tidak. Masya Allah. Itu setiap kali bekerja itu dibayar upahnya berapa? Kalau bongkar muat batu sudah yang belajar batu di sini diantar ke tempat yang membutuhkan, sama bongkar memuat itu saya dikasih 30.000. 30.000. Iya. Tapi enggak tiap hari. Enggak juga. Masya Allah. Terus ini posisinya istrinya lagi hamil juga Iya. ya. Gimana? Kalau tadi kerja enggak?
Gak kerja. Terus untuk makan itu kan perlu tiap hari Kang. Makan, terus untuk rencang juga itu seadanya aja, Iya. seketemunya aja. Dan ini istri Akang sekarang hamilnya udah berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Udah periksa? Udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Berarti harus periksa tiap bulan? 1 minggu lagi harus periksa ke rumah 1 sakit. minggu lagi harus periksa. Iya. Ke puskesmas? Kemarin ngajurkan dari puskesmas itu harus ke rumah sakit umum. Ke rumah sakit umum ya, harus cek. Harus ya? cek. Terus dari rumah sakit umum di sini kan jauh Pak? Lumayan jauh. Masya Allah. Benar-benar ya kawan-kawan. Jadi hari ini saya dipertemukan sama Kang Jajang, sama TK yang memang ini real asli ya Kang ya? Iya. Memang tinggalnya di sini dan kesehariannya itu kerja serabutan, itu pun juga kalau misalkan ada yang nyuruh ya. Kalau TK mah nggak kerja apa-apa. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah aja, apalagi kalau misalkan hamil sekarang ya. Masya Allah. Hamil udah 5 bulan dan 1 minggu lagi harus periksa. Itu biaya untuk periksa ke sana itu kira-kira berapa? Lumayan Pak. Saya belum bisa memperkirakan berapa. Saya juga lagi bingung nih. Nah, belum punya uang sepeser pun belum ada, juga lagi bingung gimana mau minjem ke siapa. Terus kerja kadang dapat kadang tidak, sekalipun dapat buat makan juga kan nggak cukup. Makanya lagi bingung harus gimana lagi. Tapi inilah saya pikir ya udahlah, seraja ke Yang Maha Kuasa, barangkali ada gimana ada yang menolong atau gimana. Masya Allah. Jadi belum ada sepeser pun. Alhamdulillah belum ada. Posisinya ini Akang lagi bingung. Iya. Kalau untuk makan sekarang ada? Jujur saya nggak ada, belum dapat. Buat beli beras sekarang pun saya belum dapat. Asli ya. Saya nggak bisa bohong Pak. Seadanya aja lah. Ya, kalau lagi punya, kalau lagi ada nggak ada. Yang penting Kang Jajang yang sehat, sabar, tetap bersyukur apa Allah yang berikan sama Kang Jajang sama istri. Dan tentunya Kang Jajang berdoa juga ya, mudah-mudahan ini anak yang dikandung sama istri Kang Jajang sehat ya, yang ngandungnya juga. Masya Allah. Jadi di sini sudah sekitar satu tahunan dan posisinya istri Kang Jajang ini lagi mengandung 5 bulan dan sekitar 1 mingguan harus cek kandungan ke rumah sakit umum. Ya. Masya Allah. Ini saya salut Kang Jang sama istri Kang Jang, setia nemeni Kang Jang di sini. Dalam keadaan pahit, manis pun juga. Kang Jang sayang sama istri Kang Jang. Sangat sayang. TK sayang sama istri, sama suami, sama ya. Yang penting tetehnya sabar ya. Masya Allah. Jadi seperti inilah kondisinya. Dan ini kawan-kawan, ini bukan settingan, tapi ini memang real. Dan kalau misalkan kawan-kawan pengen tahu, silakan aja cek ke sini. Udah 5 bulan, tapi alhamdulillah nggak ngerasa ada sakit atau gimana. Kadang-kadang Pak, kalau kram ada gitu. Makanya tadi juga kan saat dilihatin lagi istirahat. Oh, tadi pas udah dibiarin aja nggak apa-apa. Pas masuk ke sini tuh lagi tiduran di sini. Iya, lagi tiduran, katanya kena kram, ya udah nggak apa-apa. Ini yang paling ngeri Kang Jang. Ini kan kalau misalkan lagi hamil terus kebelet malam-malam pergi ke sana, nggak ada lagi, gimana? Ini kan posisinya lagi hamil Kang Jang. Masya Allah. Alhamdulillah nggak apa-apa, sehat. Tetap setia teh ya, Kang Jang ya. Mudah-mudahan. Jangan lelah, jangan mengeluh. Pokoknya kita terus berdoa, berjuang. Ya. Insya Allah di lain waktu mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Mau lewat siapa, mau lewat mana ya. Yang penting Kang Jajang sama TK berdoa saja. Tetap bertawakal, tetap rendah hati, tetap bersyukur apa Allah yang berikan sama Kang Jang. Ya. Jadi sekarang ini belum ada sedikit pun buat masak nasi. Belum ada. Belum. Dari mana uangmu juga belum kebayang dari mana. Soalnya belum kerja. Belum, nggak kerja hari ini, nggak kerja, ada yang nyuruh. Udah berapa lama nggak kerja serabutan Kang? 1 bulan. Itu kadang-kadang 1 bulan tuh kadang ada 1 hari dapat, kadang 2 hari,
kadang yang udah dikerjain juga udah kerja, uangnya juga belum keambil, di hutang gitu, belum bayar. Jadi kan pulang bingung harus gimana lagi. Yang penting pokoknya ada buat makan istri. Iya. Masya Allah. Buat makan istri ya, yang penting ada buat makan istri. Dan ini lokasinya kawan-kawan. Jadi ini memang pinggir jalan. Dan kalau siang merame ya Kang ya? Iya. Kalau malam-malam ini pasti sepi. Jarang. Soalnya saya pernah lewat ke sini itu sekitar jam 8, sepi banget Pak. Ngeri saya. Cuman di sini kok ada tempat ini. Ini nampaknya setiap hari kan saya lewat, penasaran banget. Di sini ada orangnya apa enggak? Dan barusan saya coba keliling, ketemulah sama Akang lagi ngambil air ya. Iya. Masya Allah. Jadi seperti ini kondisinya. Kang, mohon maaf waktunya keganggu. Dan sini pun juga saya kesini nggak bawa apa-apa. Dan kalau di sini ke warung jauh apa dekat? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Saya di sini nggak bawa sembako Kang. Iya. Tapi ada sedikit rezeki untuk Akang sama TK. Ya mungkin mudah-mudahan cukup untuk makan hari ini dan beli rencanya ya. Nah ini ke TK sama Akang. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Teh ya. Mudah-mudahan ya Kang ya, bermanfaat. Dan jujur kawan-kawan sampai saya merinding. Jadi yang paling saya khawatirkan ini kondisi istrinya sedang hamil dan tinggal memang di tempat yang jauh dari manapun. Bahkan ini di bawah kaki bukit yang konon ceritanya di sini memang angker. Mohon maaf ya Kang ya, saya nggak bisa kasih besar. Tapi itu mudah-mudahan cukup untuk makan hari ini. Dan mudah-mudahan ada rezekinya buat Akang dan TK untuk nanti. Kang, saya mau tanya, yang diprioritaskan untuk Akang sama Teteh ini apa hari? Untuk yang diutamakan yang paling mendesak? Buat biaya ke rumah sakit. Buat biaya ke rumah sakit dan tentunya untuk kedepannya itu untuk kelahiran. Iya. Istri ini. Iya. Kang, untuk saya boleh tanya lagi nggak? Iya. Untuk Akang ini untuk menyambung hidup Akang, kira-kira buka usaha apa Kang di sini? Buka warung di sini pinggir jalan atau gimana? Ya kalau ada modal mau ya. Kalau ada modal pengen buka warung ya. Soalnya pinggir jalan. Cuman pas saya lewat ke sini kalau siang mah memang ada orang ya, suka mampir mungkin. Ada ya. Yang lagi istirahat. Ya. Oh. Kalau malam suka ada juga yang kesini. Jarang, nggak ada. Jarang ya? Jarang, nggak ada sama sekali. Masya Allah. Oke, jadi kita sudah dengar kawan-kawan. Jadi yang kita prioritaskan untuk kebutuhannya TK sama Kang Jajang ini yang paling mendesak itu adalah untuk biaya periksa ke rumah sakit sekitar 1 mingguan dan terus juga mungkin biaya untuk kelahirannya itu perlu dipersiapkan kayaknya ya. Cuman untuk sekarang ini saya nggak bisa bantu banyak, cuman untuk makan aja hari ini, mudah-mudahan itu pun juga cukup dan saya cuman bisa bantu doa saja Kang Jang ya. Oke kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada, marilah kita bantu untuk saudara kita ini Kang Jajang sama TK yang memang ini tinggalnya ini memang relasi tempat tinggalnya, tapi ini bisa dikatakan kalau kata istilah kawan-kawan ini gubuk ya Kang ya. Mohon maaf. Iya. Ini gubuk yang terletaknya di bawahnya itu bukit, di bawah bukan bukit, jurang dan di atas sana itu bukit. Jadi kita memang udah tahu ya kondisinya. Boleh Kang saya lihat ini ke bawah ke sini? Boleh. Lihat diperlihatkan ya Kang? Boleh. Oke kawan-kawan, kita spill seputaran ini. Jadi ini lokasi tempat tinggalnya Kang Jajang di sini tuh. Alhamdulillah kalau lampu penerangan listrik ini udah ada. Dari mana Kang ini teh? Dari tetangga sana. Oh dari sebelah sana. Sekitar 150 meter. Waduh, pakai kabel. Jauh. Itu ada yang ngasih untuk pakai listrik atau gimana? Iya, gitu. Oh,
gitu. Jadi nggak beli untuk KWH-nya. Enggak, Alhamdulillah ya Kang ya. Kalau masak di mana Kang? sebelah sana. Di luar. Ya di luar bisa, di sini juga bisa. Oh, jadi di sini alhamdulillah udah pakai kompor. Iya. Cuman ini kompornya udah gini Kang. Udah retak dikasih. Oh. Ini pun juga ada yang ngasih ya. Dikasih ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kadang di luar juga. Kadang di luar juga pakai kayu. Ini ada minyak nih kawan-kawan. Cuman satu apa namanya? Satu seprapat ya. Ya. Nggak setengah kilo. Teteh tidurnya di mana? Kadang di luar karena kalau malam hari ada hujan kan bocor itu hujan. Kadang di sini, kadang di dalam. Iya. Kalau di dalam itu bocor. Bocor Pindah kalau ke sini. lagi hujan, pindah ke sini. Boleh lihat ke sana. Boleh. Nah, ini kita perlihatkan dan kita nyalain ini bentar nih lampunya supaya jelas kawan-kawan semuanya. Tuh. Jadi ini tempat tidurnya Kang Jajang sama TK. Nggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Ini yang bocor yang sebelah mana Kang? Ini sebelah Coba sini, perlihatkan. Sini bocor, sebelah sini bocor. Aduh, ini udah ada tawon juga kan? Enggak ada apa-apa. Masya Allah. Ini kita perlihatkan nih. Ini nggak pakai kaca, nggak pakai penghalang, dan ini tuh, ini nggak pakai kaca kawan-kawan. Jadi ke bawahnya ini jurang yang sangat curam. Tuh, ini hutan semuanya kawan-kawan. Jadi di lokasi sini semuanya hutan. Tuh, sebelah sana pun juga. Memang di sini tempat masuk jalan besar untuk roda 2 dan roda 4 pun juga masuk kawan-kawan. Tapi ini ngeri, tengah hutan nih kawan-kawan jalannya. Apalagi ke sana itu apa tuh? Ada pemakaman atau apa Kang? Ya ada sedikit. Ada pemakaman, ada gua juga. Ada. Masya Allah, ini saya salut banget Kang Jang, kok bisa berani-beraninya tinggal di sini. Ini coba lihat, itu batu kawan-kawan tuh. Itu batu semuanya. Masya Allah, ngeri kawan-kawannya. Jadi hari ini saya dipertemukan sama Kang Jajang yang super pemberani sama istri tercintanya, yang memang istri tercintanya setia dengan keadaan posisi seperti yang kita lihat di hari ini Kang ya. Oke kawan-kawan, nanti untuk di luar saya bisa spillkan seperti apa kondisi di luar sana, dan kemungkinan untuk hari ini saya pun juga gak bakalan lama-lama Kang Jang ya. Mudah-mudahan TK sama Kang Jang pokoknya berdoa terus, mudah-mudahan ada yang sayang sama keluarga Kang Jang sama TK. Amin. Ya. Amin. Yang bisa membantu untuk Kang Jang sama istri Kang Jang ya. Iya. Pokoknya kita berdoa saja Kang Jang ya. Dan di sini insya Allah pun juga kalau misalkan saya ada rezeki, saya akan berkunjung lagi ke sini. Dan saya pun juga sebenarnya sering lewat Kang Jang. Setiap habis ngevlog dari daerah manapun juga saya suka pakainya jalan ke sini. Pokoknya hati-hati aja Kang Jang ya. Ya. Nah di sini sama TK jaga baik-baik. Itu dedeknya dalam kandungan ya. Jadi yang paling utamanya itu kebutuhan yang paling mendesak untuk periksa kandungannya TK. Ya. Dan untuk kelahirannya TK. Dan kalau misalkan ada rezeki, Kang Jang pengen buka usaha untuk menjambung hidup, pengen coba buka warung di sini. Ya. Ini nampaknya pun juga bekas warung juga Kang ya. Ini udah disediain tapi belum dapat untuk modalnya. Jadi ini udah tempatnya udah disediain ya Kang ya. Oh ini udah. Jadi nanti kopi bisa digantungkan di sini, misalkan mau berjualan kopi, mie rebus. Iya bisa. Cuman kalau TK gak bakalan mungkin bisa untuk ngeladangin terus-terusan ya. Ya. Paling Kang Jang ya. Iya. Masya Allah. Kira-kira modalnya berapa Kang untuk awal buka warung? 1 juta atau berapa? Cukup kira-kira 1 juta untuk biaya ini, untuk buka warung penyambung hidup? Iyalah cukup. Insya Allah. Sama coba-coba dicukup-cukupin. Nah, berapapun pokoknya kita coba ya Kang ya. Iya. Mudah-mudahan ada rezekinya. TK jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersedih. Meskipun nasib kita nggak seberuntung orang lain ya.
Yang penting kita bersyukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngandung kawan-kawan. Anaknya pengen perempuan apa laki-laki, Kang? Mau perempuan mau laki-laki yang penting sehat. Yang penting sehat, selamat ya. Selamat. Oke. Senyum-senyum lagi sakit. Kalau watak orang yang lagi ngandung itu mungkin suka apa mual gitu ya. Iya itu. Masya Allah. Oke kawan-kawan, kita udah dengar semuanya. Silakan aja yang pengen bantu keluarganya TK sama Kang Jajang ini, kalian semuanya bisa hubungi nomor WA yang sudah tercantum di deskripsi YouTube saya. Besar kecil pun juga ini sangat berarti buat TK dan Kang Jajang. Kang Jang, mohon maaf waktunya keganggu. TK, mudah-mudahan di sini sehat ya. Saya mau berangkat lagi ke kampung yang lain, ataupun juga sekarang mau pulang ya, soalnya ini udah sore. Mohon maaf waktunya keganggu. Insya Allah di lain waktu saya pengen ngobrol lagi ke sini, bersilaturahmi lagi ke sini ya. Iya. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak. Sehat selalu, digampangkan rezekinya. Sekarang saya mau pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.